Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tiba pada sesi ketiga ujian komprehensif kita hari ini atas nama Ibu Saratuni. Untuk lebih mengefisienkan waktu, kami persilahkan kepada Ibu Saratuni untuk mempraktekkan atau memperagakan proses pembelajaran dari Ibu Saratuni. Silahkan. Terima kasih, Bu. Sedikit, Bu Tabe. Iya, Pak. Ya, Ibu Saratuni, tolong dipastikan dulu ujiannya ini sudah bisa direkam. Sudah, Pak. Sudah saya rekam, Pak. Oh iya, Sudah direkam rekam. ya. Kemudian untuk share screen-nya mungkin Iya, Pak. bisa dipastikan dulu apakah sudah bisa? Sudah, Pak. Ya. Baik, ya. Silakan dilanjutkan, Ibu. Ya. Ya. Silakan, terima Ibu. kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan agar kita bisa melaksanakan pembelajaran pada hari ini dengan baik. Hari ini ada berapa siswa yang hadir? Apakah semuanya hadir? Oh iya, alhamdulillah. Semuanya hadir ya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang materi pasar bebas ya. Dengan subtema kerjasama MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Tapi sebelum kita lanjut, apakah ada yang masih ingat materi kita yang lalu, minggu yang lalu? Oh ya, benar sekali anak-anak. Materi yang lalu kita telah membahas tentang kerjasama AFTA, ya. Jadi ini adalah materi yang berikut, yaitu tentang kerjasama MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kita lanjut ya anak-anak. Ya, Masyarakat Ekonomi ASEAN, materi Masyarakat Ekonomi ASEAN, Ibu ulangi, dengan kompetensi inti KI3, itu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI4 mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah, sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Ini adalah indikator pencapaian kompetensi pada materi yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, memahami apa itu kerjasama MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Yang kedua, menjelaskan tujuan dibentuk kerjasama MEA. Yang ketiga, menganalisis dampak positif dan dampak negatif dari kerjasama MEA. Yang keempat adalah menyimpulkan ketergantungan antar ruang dalam kerjasama MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ya, benar sekali. Tujuan pembelajaran, ini yang diharapkan Ibu atas apa yang akan kalian berikan. Tujuan pembelajaran adalah kalian sebagai siswa itu diharapkan mampu memahami apa itu kerjasama Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan benar. Yang berikut, siswa diharapkan mampu menjelaskan tujuan dibentuk kerjasama MEA dengan benar. Yang berikut, siswa diharapkan mampu menganalisis dampak positif dan negatif dari kerjasama MEA dengan benar. Yang keempat, siswa diharapkan mampu menelaah ketergantungan ruang dalam kerjasama MEA dengan benar. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita lanjut ke materinya, Ibu ingin memberikan peta konsep dari materi yang akan kita bahas pada hari ini.
yaitu tentang kerjasama MEA. Ya, di situ akan kita bahas tentang apa itu MEA, tujuan dibentuk MEA, dampak positif dan negatif dari kerjasama MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, anak-anak sekalian, yang akan Ibu nilai pada pertemuan kali ini, selain penilaian sikap, itu kalian harus memahami benar apa yang Ibu sajikan, dan jangan berisik, perhatikan dengan benar, perhatikan dengan baik apa yang Ibu jelaskan pada hari ini. Silahkan perhatikan materi yang akan Ibu tampilkan di layar slide berikut ini. Silahkan diperhatikan ya anak-anak. Anak-anak, silahkan kalian mengamati video berikut ini tentang apa itu MEA. Kita yang masih belum mengetahui tentang apa itu MEA. Untuk itu, mari kita cari tahu tentang apa itu MEA. MEA adalah sistem pembentukan pasar tunggal yang berada di kawasan Asia Tenggara yang telah dimulai pada akhir tahun 2015 dan sudah mulai berjalan dengan efektif mulai awal Januari 2016. Dan nantinya suatu negara bebas menjual belikan barang dan jasa dengan mudah di seluruh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara yang termasuk ke dalam MEA adalah Indonesia, Vietnam, Malaysia, Singapura, Laos, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Myanmar, dan Kamboja. MEA juga bisa menjadikan pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan tenaga profesional lainnya menjadi lebih dinamis dan menjadi tenaga profesional di negara-negara ASEAN tanpa proses yang berbelit. Tujuan dibentuknya MEA yaitu untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN. Ini diharapkan mampu mengatasi masalah di bidang ekonomi di antaranya negara-negara ASEAN, dan untuk di Indonesia diharapkan tidak lagi terjadi krisis seperti tahun 1997. Dengan MEA, kesempatan kerja akan semakin terbuka, terutama untuk kita yang sedang memulai karir. Selain itu, akses untuk pergi ke luar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah. Bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu, tapi persaingan di bursa tenaga kerja akan semakin meningkat setelah pemberlakuan MEA pada tahun 2015. Ini akan mempengaruhi banyak orang, terutama para pekerja yang berkecimpung pada sektor keahlian khusus. Bagi Indonesia sendiri, MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang, bahkan menjadi tidak ada. Keuntungan besar bagi negara Indonesia ada pada sumber daya alam yang sangat melimpah, mengekspor ke negara-negara Asia Tenggara. Dengan hadirnya ajang MEA ini, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk memperoleh keuntungan. Menurut Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian Ekonomi Kamar Dagang dan Industri, jika Indonesia telah memasuki MEA, maka akan ada dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya, jika kita kalah bersaing, produk dan jasa kita tidak laku, dan itu akan membuat pengangguran semakin bertambah. Untuk dampak positifnya, produk dan jasa dalam negeri memiliki daya saing serta bertambahnya lapangan pekerjaan untuk warga negara Indonesia. Pilihan tepat untuk warga Indonesia adalah kita harus menyerang, bukan bertahan. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi penonton di negara sendiri. Kita harus bisa membuktikan bahwa sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan tenaga kerja Indonesia juga memiliki kualitas yang bisa bersaing di kalangan Asia Tenggara. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita bergabung menjadi masyarakat ekonomi ASEAN. Nah,
Itu adalah materi dari kerjasama masyarakat ekonomi ASEAN. Dari anak-anak sekalian, apakah dari tayangan materi yang Ibu sudah tayangkan tadi ada pertanyaan? Untuk kali ini kita memakai sistem tanya jawab ya. Satu siswa bertanya dan siswa yang lain menanggapi. Ya. Apakah ada pertanyaan? Oh ya, silahkan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Itu pertanyaan yang bagus sekali. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari temannya tadi? Oh ya, silahkan. Oh ya, beri tepuk tangan kepada Anita karena dia sudah bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Ya, kasih tepuk tangan. Apakah ada pertanyaan yang lain? Ya, silahkan. Ya, terima kasih. Ini juga merupakan satu pertanyaan yang bagus. Apakah bisa ditanggapi? Oh ya, silahkan. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Susi karena sudah bisa menjawab dengan benar. Apakah ada pertanyaan yang lain? Pertanyaan ketiga. Oh ya, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, berarti Ibu menganggap kalian sudah memahami benar apa itu masyarakat ekonomi ASEAN. Selanjutnya, anak-anak mari kita mengambil kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas dari tadi ya, yang baru saja Ibu bahas tentang apa itu masyarakat ekonomi ASEAN. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, silahkan. Terima kasih atas Fani yang sudah memberikan kesimpulan. Dari sini Ibu akan menambahkan tentang masyarakat ekonomi ASEAN. MEA adalah sistem pembentukan pasar tunggal yang berada di kawasan Asia Tenggara yang telah dimulai pada akhir tahun 2015 dan sudah mulai berjalan dengan efektif mulai awal Januari 2016. Dan nantinya suatu negara bebas menjual belikan barang dan jasa dengan mudah ke seluruh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, dalam kerjasama MEA ini, negara-negara yang termasuk dalam MEA adalah Indonesia, Vietnam, Malaysia, Singapura, Laos, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Myanmar, dan juga Kamboja. Selain itu, keuntungan besar bagi negara Indonesia ada pada sumber daya alam yang sangat melimpah, mengekspor ke negara-negara Asia Tenggara. Jadi kita negara Indonesia bisa mengekspor ke negara-negara Asia Tenggara. Tidak hanya kita jual di dalam negeri, tapi juga kita bisa mengekspornya ke luar negeri di lingkup negara ASEAN. Ya, itu saja pertemuan kita kali ini. Sebelum kita tutup, Ibu akan memberikan tugas, ya. Silahkan kalian membuat clipping tentang kerjasama masyarakat ekonomi ASEAN, ya. Dan sumber belajar yang tadi materi ajarnya itu bisa kalian lihat di video YouTube. Linknya sudah Ibu sertakan. Nanti Ibu akan mengirimkan link di WA kalian dan clipping yang akan kalian buat itu silahkan kalian kirimkan lewat WA pribadi Ibu ya atau WA grup saja, WA grup kelas, nanti kalian mengirimnya di situ. Ya. Sebelum kita akhiri materi kita pada hari ini,
Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Saratuni, silakan bisa ditutup Iya, Bu. slide-nya. Terima kasih Ibu Saratuni telah mempraktekkan proses pembelajaran terkait materi masyarakat ekonomi ASEAN. Iya, Mungkin Bapak M. Ihsan Said mau ingin menguji terlebih dahulu, Pak. Ya, terima kasih. Silahkan, Terima Pak. kasih, Ya, Bu. silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudari Saratuni, Iya, Pak. dengar jelas suara saya, Bu? Dengar, Pak. Oke. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Ibu telah sampai di tahap ujian komprehensif pada hari ini. Iya, Pak. Harapan saya mudah-mudahan Ibu bisa berhasil, sukses, Amin, sehingga amin, masuk ke insya tahap Allah, Pak. selanjutnya Amin. untuk mengikuti tahap PPL. Iya, Pak. Alhamdulillah. Pertama yang saya ingin klarifikasi, Iya, Pak. bisa Ibu sampaikan kepada kami, kepada saya khususnya, Iya, Pak. tentang pembelajaran kreatif dan inovasi. Pembelajaran kreatif dan inovatif itu menurut saya itu siswa-siswa diharapkan bisa lebih kreatif dan berinovatif dalam membuat tugas, atau kita sebagai guru kita lebih lebih kreatif dalam membuat materi-materi ajar yang akan kita sampaikan ke peserta didik dengan inovasi-inovasi terbaru, Pak. Misalnya dengan teknologi Konsep tentang 21, Pak. Ya, silakan. Konsep tentang student based learning dengan teaching based learning, apa yang Ibu pahami tentang itu? Student based learning itu mungkin pembelajaran student based learning, pembelajaran terbaik begitu, Pak. Dan mohon maaf, Pak, yang berikutnya apa, Pak? Mohon maaf. Bukan base ya, bukan base, base dasar. Oh, base. Oh, iya, Pak. Base dasar pembelajaran begitu, Pak. Yang terbaik. Dasar dari. Oke. Salah satu dalam tahapan oke, saya lewatkan itu. Salah satu tahapan dalam proses pembelajaran adalah tahapan pembukaan, dan pembukaan itu adalah selain berisi persepsi, juga berisi bagaimana guru yang kreatif bisa menumbuhkan motivasi belajar siswa. Oh, iya, Pak. Bagaimana pandangan Ibu terkait dengan menumbuhkan motivasi belajar terkait materi pembelajaran yang Ibu ajarkan? Menumbuhkan motivasi, memberikan semangat kepada peserta didik agar bisa mengikuti pembelajaran kali ini dengan semangat, Pak, begitu, Pak. Bisa Ibu berikan contoh kalimat motivasi atau bentuk motivasi yang Ibu berikan kepada siswa pada saat awal mulai pembelajaran? Oh iya, Pak, terima kasih, Pak. Ayo anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang masyarakat ekonomi ASEAN. Apakah kita akan belajar tentang masyarakat ekonomi ASEAN? Ibu berharap kalian masih bersemangat, kalian dalam keadaan sehat untuk bisa mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Gitu, Pak. Bedakan antara memotivasi dengan memberikan harapan, ya, itu berbeda konsepnya antara memberikan motivasi kepada karyawan untuk belajar dengan harapan Ibu dalam pembelajaran yang Ibu inginkan. Oke, saya masuk ke konten Ibu yang bawakan tadi berkaitan dengan materi MEA dan masyarakat ekonomi ASEAN.
saya sangat mengapresiasi RPS yang sudah Ibu buat cukup bagus, Terima kasih. termasuk dengan media yang media yang Ibu gunakan dalam pembelajaran yang Ibu contohkan. Ya, terima kasih. Salah satu metode yang saat ini dapat digunakan dalam proses pembelajaran atau pembelajaran di kelas adalah pemanfaatan teknologi, kemudian mengkombinasikan dengan pedagogik dan content knowledge. Nah, selain yang Ibu telah sampaikan tadi, saya ingin mendapatkan penjelasan sama Ibu, bagaimana bentuk konten teknologi yang Anda atau yang Ibu gunakan dalam pembelajaran di kelas. Bagaimana bentuknya? Kalau di kelas secara luring, Pak. Pemanfaatan teknologi ke konten. Maksudnya Pak, secara luring atau daring, Pak? Mohon maaf, Pak. Bagaimana halo. Ya, Pak. Ya, Pak. Halo, bagaimana bentuk pemanfaatan teknologi ke konten dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Bentuk pemanfaatan. Pemanfaatan teknologi, Bu. Iya, Pak. Pemanfaatannya saya membuat video dan menggabungkan memasukkan ke dalam media pembelajaran, Pak. Misalnya PowerPoint, saya Oke, saya ingin. Iya, Pak. Selain tadi yang Ibu gunakan, Ibu kan tadi menggunakan media video, Bu, ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Video pembelajaran, ya. Nah, selain itu, bentuk teknologi apa yang biasa Ibu gunakan atau bisa Ibu gunakan dalam membantu Ibu dalam pembelajaran di kelas? Bisa memakai OHP begitu, Pak. Masih pakai OHP? Iya, Pak. Selain itu, iya, Pak, masih pakai bukan OHP, Pak, apa namanya? Lupa namanya, Pak. Infocus, Pak. Infocus, Pak. Sangat banyak ya, sangat banyak. Infocus, Pak. Iya, Pak. Infocus ya mungkin ya. Iya, Pak. Oke, karena kayaknya kondisi sekarang ini OHP itu sudah sudah jauh tertinggal ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Maksudnya Infocus yang Ibu maksud. Pak. Iya, Pak. Oke, kemudian banyak lagi aplikasi-aplikasi lain. Iya, Pak. Aplikasi-aplikasi dalam teknologi yang bisa kita manfaatkan dalam membantu proses pembelajaran di kelas. Iya, Pak. Iya, Pak. Tadi sudah sangat bagus, Ibu menggunakan media video singkat dalam menjelaskan tentang materi pembelajaran Ibu gitu. Iya, Pak. Kemudian banyak lagi aplikasi yang lain. Iya, Pak. WhatsApp salah satunya, kemudian Google Classroom, Google Meet, itu juga bisa menjadi media. Iya, Pak. Iya, tinggal yang mana yang kira-kira cocok untuk siswa Ibu dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang digunakan gitu. Iya, Pak. Salah satunya misalkan biaya dan kondisi situasi di lokasi siswa Ibu. Iya, Pak. Sarana. Sampai Ibu mau menggunakan teknologi dengan berbasis internet, jaringannya tidak ada, itu kan satu kendala. Iya, tapi minimal Ibu memahami dan mengetahui bahwa pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran itu sangat membantu Ibu dalam mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, kemudian saya lanjut, Bu. Salah satu bagian lagi yang terpenting dalam membantu proses pencapaian hasil belajar adalah bagaimana metode pembelajaran atau pedagogi konten yang Ibu gunakan dalam pembelajaran. Kira-kira dengan praktek pembelajaran yang Ibu tadi sudah lakukan, bagaimana Ibu menghubungkan dengan pedagogi konten yang Ibu gunakan? Menghubungkan dengan pedagogi konten dengan memberikan evaluasi kepada peserta didik, Pak. Memberikan evaluasi dalam bentuk LKPD kepada peserta didik agar kita sebagai guru mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa terhadap materi yang kita ajarkan. Begitu.
Oke, jadi terkait dengan pedagogik itu kan terkait dengan bagaimana Ibu dalam membawakan materi yang Ibu ajarkan ya. Iya, Nah, Pak. mungkin kalau yang tadi lebih tepat dengan ceramah dan diskusi mungkin ya. Ibu Iya, memberikan materi kemudian menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. Iya, Mungkin Pak. yang terakhir Bu dari saya selaku penguji, Iya, Pak. bagaimana Ibu dalam melihat evaluasi hasil belajar dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Memberikan tes, Pak, tes lisan, bisa juga tertulis, Pak. Bagaimana pentingnya tahapan evaluasi dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Iya, itu sangat penting sekali, Pak. Dengan evaluasi yang kita berikan, itu kita bisa mengukur sejauh mana siswa dia memahami materi-materi yang sudah kita ajarkan, Pak. Melalui evaluasi. Bagaimana cara misalnya Ibu tes, dalam quiz. menyampaikan? Bagaimana cara Ibu Sarah Tuni dalam Ya, Pak. menyampaikan atau melakukan evaluasi pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Saya menyampaikan lewat WA, Pak, WA kelas, atau kalau memang pakai Classroom, itu saya menyampaikan dan membuat sebuah LKPD dan men-share-nya ke para siswa, dan siswa mengerjakan, itu menjadi hasil evaluasi saya, Pak, begitu, Pak. Bisa Ibu contohkan salah satu bentuk evaluasi yang Ibu lakukan dalam melakukan dalam kegiatan aktivitas belajar yang Ibu lakukan tadi? Misalnya dengan Praktekkan bentuk evaluasi yang Ibu lakukan. Iya, Pak, itu dengan penilaian sikap itu penilaian sikap itu dari sikap-sikap mereka saat mengikuti pelajaran. Selain itu penilaian pengetahuan itu mengetes mereka dengan soal-soal tentang materi, dan keterampilan itu adalah hasil-hasil dari tugas yang sudah kita berikan, begitu, Pak. Nah, sekarang saya minta pandangan Ibu Sarah, bagaimana dengan mengukur sikap peserta didik dengan kondisi pembelajaran secara online sekarang ini? Kalau mengukur sikap mereka itu dari cara mereka dalam menerima pelajaran pada saat pembelajaran daring berlangsung, Pak. Misalnya dia tidak ke sana kemari, atau dia tidak pergi meninggalkan HP-nya, atau dia berjalan tidak meninggalkan laptop misalnya, atau dia tidak bercerita dengan orang lain, begitu, Pak. Oke, saya rasa cukup dari saya selaku penguji pertama. Saya kembalikan ke Ibu Hasriyanti. Selamat buat Sarah, mudah-mudahan hasil yang dicapai bisa sesuai dengan harapan kita semua. Amin, Pak. Amin, Pak. Insya Dan Allah. Ibu Amin, Pak. bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Ya, Pak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak M. Ihsan Said, terima kasih atas beberapa pertanyaan dan saran yang sangat mendukung perbaikan perangkat pembelajaran Ibu Sarah Tuni ke depannya. Ya, Bu. Saya selaku penguji kedua ingin menanyakan terkait dengan RPP yang Ibu buat. Iya, memang saya mengakui cukup sejalan RPP yang Ibu buat dengan rangkaian pembelajaran yang Ibu lakukan tadi. Sudah sesuai sebagian besar, namun ada beberapa hal yang Ibu tidak laksanakan yang ada di RPP dengan pelaksanaan yang tadi Ibu sampaikan. Oh, ya, Bu. Terkait dengan model problem based learning. Ya, Bu. Apakah dalam pelaksanaan Ibu mengajar tadi memang Ibu telah memakai model tersebut? Dan jika memang Ibu memakai model tersebut, di mana letaknya, di mana cirinya problem based learning tersebut? Mungkin Ibu bisa jelaskan?
Oh iya Bu, kalau dalam model problem based learning itu kita melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah kehidupan siswa untuk merangsang kemampuan berpikir. Jadi kalau menurut saya setelah dalam saya memberikan video pembelajaran tadi, setelah dengan mereka melihat materinya itu, mereka sudah bisa berpikir, oh ternyata kerjasama MEA itu seperti ini. Jika ada masalah-masalah yang masalah-masalah yang terjadi di materi, misalnya itu bisa mereka bertanya langsung kepada saya selaku guru, atau selain itu dengan Ya. itu dulu Bu, sekian. Baik, menurut Ibu yang Ibu maksudkan permasalahan di sini yang mana sebenarnya Bu? Yang permasalahan yang Ibu lempar kepada masalah di materi Bu, mana? maksudnya jika mereka kurang memahami begitu Bu. Jika mereka kurang memahami materi yang ada, itu kita bisa mencari mencari jawaban dari permasalahan itu. Tidak, maksudnya tadi Ibu mengatakan Ibu memberikan satu permasalahan untuk diselesaikan oleh peserta didik. Di mana poin permasalahan yang Ibu lempar kepada peserta didik itu? Yang mana? Apakah penampilan video itu atau Ibu memberi suatu kasus atau apa terkait MEA? Yang seperti itu yang Ibu maksud? Iya Bu, maksudnya di materi Bu terkait MEA, misalnya ada misalnya ada di situ kan ada dampak positif dan dampak negatif. Di situ siswa dipersilahkan untuk mencari tahu kenapa bisa maksudnya bisa mencari tahu dampak negatifnya itu, atau dampak negatif dari kerjasama MEA, dan mereka bisa mencari solusi, begitu Bu. Ya, artinya seperti ini Bu. Tadi kan saya mendengarkan Ibu sempat membahas tentang dampak positif yang bisa diperoleh oleh negara Indonesia terkait MEA, yakni salah satunya mengenai sumber daya alam yang melimpah. Nah, konsep seperti ini bisa Ibu lempar ke peserta didik. Ini bisa menjadi suatu tema permasalahan yang bisa sama-sama dibahas oleh peserta didik. Nah, terkait kondisi sumber daya alam Indonesia, otomatis para peserta didik sudah sangat memahami bagaimana besarnya, bagaimana kualitas sumber daya alam yang kita miliki. Nah, ini terkait dengan tujuan pembelajaran yang Ibu tuliskan pada poin keempat, bahwa siswa diharapkan mampu menelaah ketergantungan antar ruang. Nah, ketergantungan antar ruang di sini terkait dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki negara-negara yang terkait dalam MEA tersebut. Nah, sebenarnya apa itu MEA menurut pandangan Ibu? Apa itu MEA? Itu kerjasama negara-negara ASEAN terkait di bidang ekonomi, Bu. Ya, artinya terbukanya perdagangan bebas, Bu, ya? Iya, terbukanya perdagangan bebas. Terbukanya perdagangan bebas itu terkait dengan aspek kebutuhan tiap negara. Nah, disinilah yang dikatakan ketergantungan antar ruang. Berarti kebutuhan antar satu negara dengan negara yang lain. Itu yang dimaksudkan dengan ketergantungan. Itu Ibu harus jelaskan kepada peserta didik. Karena MEA ini merupakan materi yang masih dibilang baru, Ibu, ya. Jadi Ibu betul-betul harus memberi penjelasan agar mereka betul-betul memahami apa itu MEA, bagaimana negara kita sebelum ada MEA dan bagaimana negara kita setelah adanya MEA, dan bagaimana potensi negara kita terkait dengan ketergantungan antar ruang. Apa sebenarnya yang menjadi poin plus negara kita dan apa yang menjadi poin negatif ketika adanya MEA, yakni negatifnya itu adalah kurang kesiapan kita dalam bersaing
Apalagi ini terkait dengan perdagangan bebas. Negara kita terkenal sebagai negara yang konsumtif, bukan yang produktif. Ya, Iya, Bu. jadi dari sini Ibu bisa memberi pemahaman tentang MEA bahwa ini adalah materi baru dan menjadi pekerjaan berat bagi kita untuk mencarikan solusi dalam hal media, metode yang kita gunakan agar tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dapat kita peroleh di akhir pembelajaran. Nah, Iya, sekarang Bu. saya mau tanya dulu kepada Ibu terkait perhatian siswa ya. Bagaimana Ibu bisa meyakinkan diri Ibu bahwa perhatian siswa itu saat Ibu mengajar telah tercapai? Oh iya, Di Bu. sisi mana Ibu dapat memantau? Artinya perhatian bukan hanya, yang saya maksud bukan hanya dari memandangi laptop, tapi bagaimana mereka bisa merangkum poin-poin yang Ibu sampaikan. Mungkin ada pengalaman-pengalaman khusus selama Ibu mengajar daring? Silahkan. Biasanya itu jika mereka aktif dan tidaknya itu bisa terlihat, Bu. Maksudnya keseriusan mereka itu terlihat saat mereka aktif dalam kegiatan proses pembelajaran daring, Bu. Misalnya ada pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab dengan secara langsung begitu, Bu. Secara langsung berarti Iya. mereka harus mengaktifkan setiap kamera setiap Ibu mengajar. Apakah mereka harus mengaktifkan setiap kamera siswa setiap mengajar atau Iya, boleh Bu. hanya Iya, Bu. suara? Harus aktif kamera. Kamera juga, Bu. Agar Iya. kita bisa melihat sejauh mana keaktifan mereka dalam mengikuti pembelajaran itu. Dan jika saat kita bertanya mereka langsung menjawab secara spontan, itu menandakan bahwa mereka itu memperhatikan materi yang kita ajarkan, begitu, Bu. Iya. Jadi perhatian itu juga Ibu bisa kita pantau pada tahap penutup Ibu ya, di saat Iya, Bu, mereka iya, Bu. kita bawa untuk membuat simpulan akan materi ya. Iya, Bu, iya, Nah, Bu. apakah setiap Ibu mengarahkan mereka untuk membuat kesimpulan, apakah memang benar-benar mereka menyampaikan hal yang sama seperti yang Ibu sampaikan atau hal yang berbeda? Setiap Ibu mengarahkan untuk membuat simpulan. Itu seharusnya materi membuat kesimpulan itu sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Maksudnya baru saja kita ajarkan, Bu. Itu harus materi Ya. sesuai dengan yang kita ajarkan, Bu. Tidak, maksudnya apakah ketika Ibu bertanya, apakah benar mereka membuat simpulan berdasarkan materi yang baru saja Ibu sampaikan, atau ada beberapa Sumbernya siswa begitu, Bu. yang kan ini kan persoalan kita kan dalam pembelajaran daring kadang-kadang materi yang kita sampaikan mereka juga mencari atau searching di sumber lain, misalnya Iya, Bu. Google ataupun YouTube. Nah, Oh, iya, Bu. terkadang mereka membuat simpulan yang berbeda dari poin-poin yang kita Materi. berikan. Oh, Nah, iya, itu Bu. harus Ibu Iya, Bu. pantau. Oh, iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Ya. Bu. Nah, Iya, Bu. karena ini kan karena kita kan tidak bisa memantau mereka sedang membuka Google kah, membuka YouTube kah. Oh, iya, Nah, Bu. ketika mereka membuat simpulan, aspek perhatian itu dapat kita perhatikan dari situ. Ketika yang mereka simpulkan itu masih di sekitar tujuan pembelajaran kita, berarti mereka betul-betul menyimak materi dari kita. Iya, Bu. Tapi Iya, Bu. ketika mereka membuat simpulan yang artinya sudah jauh, artinya berbeda dengan topik-topik yang kita bawakan, mungkin ya kita bisa tahu mungkin mereka Oh, searching iya, Bu. dari Iya, Bu. Iya, Bu. ya seperti itu ya. Iya, Jadi iya, Bu. Iya, Ibu Bu. harus setidaknya Jeli. Iya, Bu. mewakilkan 2 sampai 3 orang untuk membuat simpulan. Artinya Iya, kita Bu. mengarahkan mereka untuk membuat simpulan, Iya, Bu. di sambil kita meyakinkan diri kita bahwa yang kita sampaikan itu benar-benar didengar oleh peserta didik. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Iya, Bu. seperti itu. Iya, Jadi Bu. mohon kepada Ibu untuk memperhatikan setiap rangkaian pembelajaran mulai dari apersepsi, inti sampai penutup, Iya, Bu. agar benar-benar disimak dengan baik oleh peserta didik. Jangan iya, Bu. sampai apa yang kita berikan berbeda dengan
mereka yang sedang lakukan di sana. Oh iya, Bu. Ya, jadi kita jangan lepas dari pantauan. Iya, Bu. Sambil kita memberikan materi, kita tetap memantau bagaimana aktivitas mereka. Ya, memang wajar ada yang makan, ada yang ini, memang wajar, tapi tetap kita pantau seperti itu. Jadi Iya, ini Bu. memang kondisi di mana kita terbelah dua, Bu, ya. Di sini Iya, Bu. kondisi daring ini membuat kita Iya, Bu. ya, artinya salah satunya kita ingin mengarah pada pembelajaran kita, yang Iya. satunya lagi kita ingin mengarah pada bagaimana kita memanage kelas. Iya, Bu. Ya, karena memanage kelas di saat daring ini sangat berbeda dengan memanage kelas di saat luring. Iya, Bu. Kalau luring mungkin kita bisa hadapi langsung, tapi kalau ini daring, ya entah bagaimana kita Iya, ingin menyampaikan, karena terkadang kita terkendala oleh jaringan. Iya, Bu. Ada juga kondisi perhatian orang tua yang kurang. Jadi di sini kondisi seperti ini mengharuskan kita untuk mencari strategi yang benar-benar lebih efektif dibandingkan saat mengajar luring. Iya, Bu. Seperti itu, Bu, ya. Jadi Iya, Bu. sekali lagi saya simpulkan bahwa RPP Ibu sudah sebagian besar sudah sesuai dengan yang Ibu sampaikan. Iya, Bu. Tinggal Terima kasih, Bu. mungkin hal-hal tadi yang saya sampaikan bisa diperbaiki pada Iya, Bu. RPP-nya. Insya Allah, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Media yang Ibu sampaikan tadi juga mungkin jangan gambar-gambar yang umum. Silahkan diselipkan gambar-gambar yang bersifat spesifik, lebih spesifik lagi. Iya, Bu. Iya, Bu. Misalnya foto atau orang, tidak usah gambar-gambar karikatur atau kartun, itu kan masih bersifat umum. Oh iya, Bu. Ya, kalau ada gambar-gambar yang bersifat lebih spesifik, itu lebih baik lagi. Anak-anak bisa langsung melihat, oh yang seperti ini namanya perdagangan internasional. Oh iya, Bu. Iya, Bu. Ya, seperti itu, Bu, ya. Sekali Iya, Bu, lagi terima selamat. kasih. Iya, Bu. Mudah-mudahan Terima kasih, Ibu ke depannya lulus menjadi seorang guru yang profesional, Amin, amin, ya dan Rabbal menjadi alamin. seorang pendidik yang lebih produktif lagi. Amin. Mungkin masih ada yang mau ditambahkan, Pak M. Ihsan Said, silahkan. Sekaligus menutup. Bapak yang tutup, silahkan. Oke, terima kasih Ibu Asrianti yang telah memberikan pertanyaan ujian. Saya sangat mengapresiasi apa yang Ibu Sarah Tuni berikan tanggapan. Terima kasih, Pak. Akhir kata, kami selaku tim penguji mengucapkan selamat dan sukses ke depan seterusnya. Terima kasih, Pak. Amin, Pak. Apa yang menjadi tanggapan yang sifatnya membangun itu bisa menjadi koreksi buat Ibu. Iya, Pak. Semuanya untuk yang sifatnya membangun, ya, memperbaiki apa-apa yang sudah Ibu lakukan. Jadi artinya apa yang Ibu lakukan itu sudah baik, cuma mungkin masukan kami mudah-mudahan bisa lebih menambah, memperbaiki. Amin. Iya, Pak. Insya Allah, Pak. Insya Allah, Pak. Saya akan, iya, Pak. Oke, selaku tim penguji, saya atas nama seluruh kami berdua menyampaikan selamat kepada Ibu dan ucapan terima kasih. Iya, Pak. Ibu telah melalui tahapan yang hingga saat ini. Iya, Pak. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Pak. Pak, jam 1 Pak untuk peserta selanjutnya. Jadi sekarang istirahat Pak sampai jam 1 kita mulai lagi. Ya, istirahat mungkin dulu, Bu, ya. Ya, kepada Ibu Sarah Tuni silahkan live. Ya, kita istirahat dulu, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu.